Saya atas nama Erik Christian Junedi dengan NPM 24104053. Saya Maria Yenti Sumarni dengan NPM 24104019. Saya Maria Lilita Lestari dengan NPM 24104006. Saya Modesta Irawade dengan NPM 24104024. Saya Skolastika Saharin dengan NPM 24104017. Saya Roland Sugandut dengan NPM 24104004. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan micro teaching dengan pengimplementasian modul ajar kami dengan materi tentang persamaan garis singgung. Terima kasih. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap mengikuti pelajarannya, Ibu? Sudah, Ibu. Betul? Bagaimana dengan persiapan kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke, syukur kalau gitu ya. Sebelum kita mulai kita doa dulu. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Seperti yang dulu semua. Amin. Terima kasih. Kita kelas mana? Absen. Absen ya? Saya lagi banyak pikiran. Kenapa ya? Ya tahu lah namanya jadi guru. Bukan gitu juga. Saya pusingan kamu yang lakukan namanya omongan. Ada yang hadir ya? Ada yang hadir. Oke. Alasannya apa? Sudah berapa hari dia hadir? Baru ini hadir. Sudiarjo? Apa? Ini hari juga baru hadir. Iya. Oke. Arun? Hadir, Ibu. Ganggul? Hadir, Bu. Lestari? Hadir, Bu. Anung? Mahmud? Hadir, Bu. Jesse? Hadir, Bu. Levi? Hadir, Bu. Besa? Hadir, Bu. Hari ini juga baru hadir. Iya, Ibu. Yang benarnya yang mana? Kami yang mana? Baru hari ini? Iya, Bu. Suryanto? Kami yang Sudah berapa hari dia sakit? kami ya. Harus tahu ya Kalau kalau sudah itu kan saya. ya kalau misalnya daftar nanti dia itu harus bawa surat keterangan dari dokter. Tidak bisa buat sakit yang dibuat-buat. Iya, Bu. Jelita? Natalia? Sutati? Hadir, Bu. Mungku? Hadir, Bu. Sumarni? Saputra? Hadir, Bu. Kenapa ya? Tahu, Bu. Tolong tanya sebentar ya. Iya, Ibu. Rambut? Hadir, Bu. Tidak tahu juga rasanya. Iya, Ibu. Nurjaya? Hadir, Bu. Irawade? Hadir, Bu. Bendo? Hadir. Apa juga? Pertama, Bu. Kobiati? Hadir, Bu. Junaidi? Ibu. Runtu? Hadir, Bu. Ferry Meran? Iya, hadir, Bu. Pepo? Alfa, Bu. Sudah 1 minggu di dalam sekolah itu. Alasannya apa? Kamu tidak tanya kenapa dia tidak datang? Kenapa jadi bawa-bawa tidak suka berbagi? Dia suka bilang sendiri. Tolong kasih tahu ya teman-teman yang tidak datang ini hari supaya minggu depan itu harus datang ya. Iya.
sebelum kita mulai pelajaran kita, masuk. Ini apa? Atas nama Sudiarjo. Kenapa terlambat? Hujan. Teman-teman yang lain bisa cepat ya. Ini akan main ya, jadikan. Oke, lain kali tidak boleh terlambat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ajak kalian berdiri sebentar. Semua yang berdiri ya. Bisa dikatakan begitu, tapi ini pemanasan sebelum otak kalian panas. Coba ikuti gerakan saya ya. Kalian bisa yang buat begini ke atas ke samping supaya bisa relax, karena bukan hanya otaknya yang apa, kita punya tubuh yang harus relax. Ayo buat ke atas, habis itu ke samping, balas ke depan, di belakang. Oke, harus relax ya. Karena begini. Oh, ini ada yang punya gerakan. Ada yang kita pegang di tengah. Oh, yang punya kursi. Iya. Oke. Sudah gitu. Sekarang kita coba tarik nafas, habis itu tahan, baru terusan. Coba 1, 2, 3 tarik. Tahan. Jangan ketawa, ulang. Jangan ketawa, yang ketawa sampai sakit dia yang pimpin. Ayo coba. Tarik ya, 1, 2, 1, 2, 3. Tarik, tahan, hembuskan. Satu kali lagi, ayo. 1, 2, 3, tarik. Jangan ketawa. Tahan, hembuskan. Oke, bagaimana perasaannya? Pegang. Sudah siap untuk pelajaran Ibu? Siap. Oke, bagus. Kita sambil kembali. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang, ada yang ingat? Ibu sudah kasih materi yang minggu lalu. Sama garis ini. Sama garis ini. Ya betul. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk memahami konsep persamaan dari garis singgung itu sendiri melalui ilustrasi dan presentasi kelompok. Ibu sudah bagi-bagi kelompok yang minggu lalu kan? Ya, sudah. Bagaimana persiapannya? Sudah semua toh? Oke. Terus yang kedua itu menghitung dan menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran. Yang ketiga, menerapkan konsep persamaan garis singgung persekutuan dalam menyelesaikan masalah kontekstual melalui kerja kelompok. Dan yang terakhir itu mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kritis dan komunikasi melalui aktivitas kelompok menggunakan lembar ujian kelompok. Nanti tadi Ibu sudah siapkan. Nanti kalian akan berikan lembar kerja kelompok untuk kalian kerjakan. Nah, di sini kita masuk pada jelasin ya. Yang bawa spidol mana? Oke, sebelum kita masuk pada presentasi kelompok, Ibu mau berikan ilustrasi sedikit dengan kalian. Coba kalian bayangkan, misalnya kalian itu melihat orang itu membawa sepeda. Bisa ya, bisa dapat. Nah, dia membawa sepeda di sebuah jalan yang lurus. Nah, ini misalnya di sini. Nah, dia membawa sepeda di sebuah jalan yang lurus. Misalnya ini ban belakangnya, dan ini ban depan. Nah, Ibu mau tanya dengan kalian, dan ini yang akan menjadi refleksi awal dari pembelajaran kita pada hari ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika roda sepeda itu menyentuh jalan ini? Bergesekan. Oh, bergesekan. Ada lagi? Oh, bersentuhan. Ya, roda bersentuhan dengan jalan. Terus ada lagi? Oke. Terus, betul sekali bergesekan, habis itu menyentuh jalan. Tapi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita menjelaskan posisi antara roda yang berbentuk lingkaran dengan jalan yang berbentuk garis lurus? Dan sesuai dengan jalan ini.
Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya kita bisa tahu bagaimana posisi roda ini terhadap jalan yang dia lewati ini. Oke, bisa? Oke, nanti di akhir ibu akan tanya lagi ini ilustrasi ini supaya kalian bisa jawab, tapi terlebih dahulu kita akan belajar dari punya materi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya kalian tahu bagaimana penyelesaian dari ilustrasi ini. Baik, kan minggu lalu ibu sudah suruh kalian mencari materi di sumber yang ibu kasih. Terus ibu suruh buat dalam bentuk kelompok kan? Oke. Sekarang coba buat dalam bentuk kelompok. Nanti ibu akan tulis secara acak supaya akan dipresentasikan itu. Kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu. Kenapa tidak ada minggu lalu? Makanya jangan main hujan. Sekarang ini sudah musim hujan. Ya. Sudah? Nah, ibu minggu lalu sudah kasih materi dengan sumber-sumbernya. Nah, dan ibu juga suruh kalian untuk ringkas, karena sebentar ibu akan suruh salah satu kelompok akan ibu pilih secara acak untuk mempresentasikan materi itu. Jadi ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Mungkin ada materi-materi atau bagian-bagian tertentu yang belum kalian pahami. Silakan bertanya. Sudah ibu. Bisa tidak sebenarnya sampai jam berapa ini tutupnya? Tapi jangan lama ya. Kalian sudah presentasi minggu lalu dong? Kalian tiga lah? Iya. Mau bebas kok banget. Coba diskusikan materi yang sudah dibahas minggu lalu. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya. Kamu tidak sopan saya. Coba diskusikan. Gimana kamu? Oh ya, lupa. Gimana?
Ya sama sih. Sebentar, baru saya kasih LKPD-nya. Karena kan duluan presentasi, baru saya kasih LKPD-nya. Oh ya sudah mengerti semua. Tidak ada yang membingungkan dari materi yang saya kasih minggu lalu. Kalau gitu saya langsung saja ya, kita langsung presentasi. Saya minta kelompoknya siapa ya? Erlan sudah presentasi? Sudah minggu lalu. Oke, berarti lagi 2 kelompok yang belum ya? Oke, mencalonkan diri. Asa, Erin? Karena kamu mengajukan diri terlalu banyak sih ya presentasinya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mengangkat materi tentang persamaan dari singgung dan lingkaran. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memaparkan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi persamaan dari singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Baik teman-teman, di sini kita akan mencari persamaan dari singgung melalui sebuah titik pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan y kuadrat. Di sini yang pertama kita misalkan titik P nya, di sini titik P, misalkan titik P nya itu x1 dan y1 dan terletak pada lingkaran dengan pusat O yaitu 0,0. Kemudian dibuat suatu garis singgung melalui titik P ini. Kita buat sebuah garis singgung. Anggap seperti itu. Maaf teman-teman, kita harus X di sini. Pertama, kita tulis dulu persamaan umum garis singgung dari lingkaran ini, yaitu jadi persamaan umum dari garis singgung lingkaran y kurangi 1 sama dengan m dikali x kurangi 1, di mana m itu gradien. Selanjutnya di sini kita akan menentukan gradien yang menghubungkan titik O 0,0 dan juga titik P yaitu x1 dan y1.
Jadi teman-teman, di sini kita akan menentukan gradiennya yang menghubungkan titik O 0,0 dan titik P 1 dan Y1 dengan menggunakan rumus Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Di sini kita lihat titik O nya yaitu 0,0 dan titik P nya itu X1 dan Y1. Jadi Y2 nya yaitu pertama kita akan menentukan X1, X2, Y1 dan Y2. Di mana X1 nya yaitu titik 0 yaitu titik O yaitu 0, X2 nya yaitu X1 X2 yaitu X1, kemudian Y1 nya yaitu 0 dan Y2 nya yaitu Y1. Kemudian kita distribusikan ke dalam rumus ini. Di mana Y2 nya, di mana rumusnya tadi Y2 dikurangi 1 berarti X2 kurangi 1. Jadi kita mencari Y2 nya yaitu Y1 dikurangi dikurangi 1 Y1 dikurangi 1 per X2 nya tadi adalah 1 dikurang X1 nya itu 0. Jadi Y1 dikurang 0 yaitu Y1 per X1 dikurang 0 yaitu Y1. Jadi di sini kita dapat gradien yang menghubungkan titik 0, titik O 0,1 dan titik P 1 dan Y1 yaitu Y1 per Y1. Kemudian di sini kita lihat bahwa garis singgung lingkaran dan juga garis singgung lingkaran dan juga dan garis O ke P tegak lurus sehingga berlaku hubungan gradien garis singgung. Jadi teman-teman, ketika garis singgung lingkaran dan garis titik OP itu saling tegak lurus, maka berlaku hubungan gradien M dikali MOP sama dengan M1 dengan MOP sama dengan Y1 per Y1. Saya mau bertanya yang di media tersebut. Kenapa berlaku dua persamaan M kali MOP sama dengan Y1? Cuma ngomong baik teman-teman, jujur saya juga bingung di garis itu karena sebelumnya saya cari di internet memang ketika garis singgung lingkaran dan garis OP itu saling tegak lurus maka berlaku hubungan gradien seperti ini. Saya tidak sedikit bingung. Tadi Ibu sudah kasih gambar waktu tadi supaya bertanya kalau misalnya ada yang tidak mengerti. Ya tadi dia jawabnya. Atau mungkin memang dari sana ya? Iya, sama saya itu.
Maksudnya kita tanya belum persiapan namanya sudah pembuktian soal itu kita tidak tahu kita tanya menggunakan rumus. Yang di bagian yang itu dari mungkin dia tuh bukan jelas tidak dikomunikasikan. mungkin ada lanjutan materi nanti ya. Masalah lanjut. Teman-teman, garis singgung lingkaran dan garis O dan P saling tegak lurus sehingga berlaku hubungan gradien M dikali MOP sama dengan negatif 1 dengan gradien garis O dan P itu sama dengan G1 per X1 seperti yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Maka gradien garis singgung M adalah M sama dengan negatif 1 per MOP sama dengan negatif 1 per Y1 per X1 sama dengan negatif 1 per X1. Jadi M sama dengan Y1 per X1. Teman-teman di sini saya juga bingung. Di sini kan sebelumnya tadi negatif Y1 per X1, tapi di sini jadinya M sama dengan Y1 per X1. Mungkin ibu bisa jelaskan karena saya bingung. Dan di bagian di sini kan tadi hasil M sama dengan negatif 1 per MOP sama dengan negatif 1 per Y1 per X1 sama dengan negatif Y1 per X1. Jadi M sama dengan sini positif semua negatif. Mungkin ibu bisa jelaskan. Oke, jadi sebelumnya saya kasih tahu dan kamu ya. Kalau misalnya dikasih tugas itu harus tanggung jawab sedikit. Saya sudah buat kelompok tadi kasih kamu waktu supaya bisa menjelaskan ini. Mau bertanya yang tidak mengerti itu bagaimana? Ya. Kapan kamu tanya? Sebelum. Jadi gini, di bagian mana tadi? Yang oke, kan ini dia punya masa. Dari mana negatif itu? Garis singgung lingkaran dan garis OP dan tegak lurus sehingga berlaku hubungan gradien M dikali MOP sama dengan negatif 1. Di mana kan M ini gradien titik OP dibandingkan Y1 per X1. Nah ini dari sini tadi apa? Negatif 1. Oke, dari M dikali dengan MOP. Nah, MOP-nya itu Hubungan MOP dengan Y1 per X1. M dikali dengan M. Oke. Itu sama dengan, nah, kalau misalnya ini kan itu sama dengan Y per X1 dikali dengan mana ini? Negatif 1 ya. Dikali dengan MOP ini kan negatif 1 kan? Atau? Gradien dari OP terjadi Y1 per X1. Kan M ini gradien koefisien dari ini M ini kan dia punya nilainya, berarti ini ketika di sebenarnya kalau misalnya kamu buat begini 1 per MOP itu sama dengan terus ini per X kurang 1 per Y1 per X. Nah ini kan dalam proses ini itu sama dengan negatif 1 dikali dengan ini kan per 1 ini menjadi 1 per Y1. Itu kenapa? Ini sebenarnya tetap negatif ya, karena ini dia punya hasilnya, hasil dari nilai M ini. Ini kita tidak bisa ubah dari hasil ini ke ini ya, tetap jadi negatif ya. Terima kasih Bu. Saya sedikit bingung. Jadi teman-teman di sini tetap negatif Y1 per X1. Bisa juga ya. Kan satu di atas kan kita kan talikan dari dia tadi gitu. Makanya sini itu. X1 Y1. Bisa bebas. Kan bisa. Kalau menurut pemahaman saya, ini kita besar ya. Ini satu kali satu X1. Ini kan bisa kita ubah menjadi X1 itu dikali kalau kita mau bawa dia dari atas itu menjadi ini menjadi X1 per Y1 hasilnya X1 per Y1. Nah kenapa ini hasilnya masih Y1 per X1? Terima kasih karena saya juga bingung. Yang dikatakan Herman benar. Saya juga bingung. Jadi ini sebenarnya seperti yang dijelaskan Herman tadi.
Jadi hasilnya itu negatif X1 per Y1. Teman-teman ngerti yang kita jalan? Kemudian selanjutnya kita substitusikan kebersamaan garis singgung. Jadi teman-teman kita lihat persamaan garis singgung tadi adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X kurang X1. Hasil yang itu tadi itu hasilnya sama seperti yang orang bilang ya, itu hasilnya X1 per Y1. Langsung dirubah. Baik teman-teman, selanjutnya kita substitusikan kebersamaan garis singgung. Di mana persamaan garis singgungnya tadi adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X kurang X1. Dan di sini Y dikurangi Y1 sama dengan M yang adalah Perhatikan yang belakang. M yang tadi adalah negatif X1 per Y1. Jadi di sini sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan negatif X1 per Y1 dikali dengan X kurang X1. Kemudian kita kalikan kedua luas dengan Y1. Jadi Y dikurangi Y1 dikali Y1 sama dengan negatif X1 per Y1 dikali X kurang X1 dikali Y1. Kedua luas dengan kita kalikan dengan Y1. Hasilnya di sini karena ini sama dari kita hilangkan sudah. Jadi hasilnya Y dikali Y kurang Y1 dikurang X1 negatif X1 dikali X kurang X1. Jadi hasilnya kita kalikan dengan Y1 dikali Y itu sama dengan Y1Y dikurang Y1 dikali Y1 sama dengan Y1 kuadrat. Selanjutnya di sini negatif X1 kemudian negatif X1 dikali X1 negatif X1 kemudian negatif X1 dikali X yaitu negatif X1 kuadrat ditambah negatif 1 dikali dengan negatif 1 yaitu positif X1 kuadrat. Sama dengan selanjutnya Oh ya, sebelum itu yang kelompok ini kan tentang persamaan garis singgungnya.
Harusnya kamu gitu apa ya tadi jelaskan dulu konsep garis singgung seperti apa. Untuk masalah sebagian sini. Oke, saya sembari mengikuti ya. Jadi dari konsep garis singgung itu adalah seperti ilustrasi yang sudah saya berikan tadi kamu seperti misalnya dari sebuah roda. Jadi itu akan garis singgung itu adalah ketika sebuah lingkaran, sebuah garis itu menyentuh satu titik di bagian lingkaran. Misalnya dalam sebuah lingkaran seperti yang digambar tadi, itu kan ada dikatakan oleh teman kelompok tadi bahwa misalkan ini sebuah garis itu menyinggung ya, itu yang lingkaran, habis itu di luar lingkaran dia ada garisnya. Nah itu adalah garis singgung, dan garis singgung itu konsepnya itu seperti dia hanya menyentuh sedikit, tidak semua bagian dari sebuah lingkaran. Jadi dia hanya menyentuh lingkaran di satu titik saja. Itu tadi di P. Bisa paham? Oke, baik teman-teman, setelah kita substitusikan ke persamaan garis singgung, kita akan memindahkan suku yang mengandung X ke garis kiri untuk mendapatkan rumus standar. Kalau kita ada yang koreksi yang ini satu teks yang ini kok hasilnya nanti kita akan masuk ke dari minus satu ke soalnya ya sudah bisa jadi hasilnya minus satu x bukan minus satu ke berarti Teman-teman saya jelaskan, karena saya ada bingung. Jadi Y1 dikali Y1 habis itu dikurang Y1 dikali Y1 kuadrat sama dengan negatif X1 dikali negatif X ditambah negatif X1 dikali X1 kuadrat. Selanjutnya di sini kita memindahkan suku yang mengandung X ke garis kiri untuk mendapatkan bentuk standar. Jadi di sini kita pindahkan suku yang mengandung X karena dia pindah ke garis kiri jadi positif. X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat selanjutnya kita akan memberikan persamaan teman-teman, kita akan menghubungkan persamaan lingkaran dengan persamaan lingkaran.
di mana dari persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan y kuadrat. Karena titik P dari x1 dan y1 terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan y kuadrat, maka berlaku hubungan antara x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan y kuadrat. Dengan mensubstitusikan y kuadrat pada ruasannya, maka diperoleh persamaan AB. Jadi teman-teman, setelah kita mensubstitusikan y kuadrat pada ruas kanan, kita dari ruas kanan yaitu x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat menjadi x1x ditambah y1y sama dengan y kuadrat. Ada yang mau bertanya? Satu kuadrat tambah satu. Oh iya. Ada persamaan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Bagaimana tadi sama dengan kaumnya? Hampir sama. Apanya yang beda? Ini harus belajar ya, karena di Sebentar lagi bulan Desember. Oke baik teman-teman, kita masuk pada contoh di mana di sini tentukan persamaan garis lingkup yang melalui titik P yaitu 8 dan negatif 6 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Jadi yang pertama, untuk mencari persamaan garis lingkupnya, kita periksa terlebih dahulu apakah titik P 8 dan negatif 6 itu terletak pada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai x dan y ke dalam persamaan lingkaran, di mana x kuadrat itu 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat sama dengan 100. Selanjutnya sini 100 8 4 ditambah negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan positif 36 sama dengan 100. Jadi 60 kali tambah 36 100. Jadi titik P 8, negatif 6 itu terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Lalu yang kedua, karena titik P tadi titik P 8 dan negatif 6 terletak pada lingkaran x kuadrat dan tambah y kuadrat sama dengan 100, kita akan menentukan persamaan garis lingkup. Persamaan garis lingkup melalui titik P. Titik P adalah 8. Di sini kita akan menggunakan rumus x1 ditambah y1 dengan x1-nya sama dengan 8 y1 sama dengan
100. Kita akan menyederhanakannya dengan membagi kedua ruas dengan 2. Jadi 8x dikurangkan Y kali 2 sama dengan 100. 8x dibagi 2 ya, x kurang negatif Y kali 2 ya, atau kita juga bisa tulis dapat ini sebagai 4x kurang 3y. Baik teman-teman, persamaan garis singgung yang melalui titik P, di mana titik P yaitu 8, dalam tanda negatif 6 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100 adalah 4x dikurang 3y kurang 50 sama dengan 8. Mungkin ada teman-teman yang Oke, baik, untuk materi persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran, selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Jadi di sini saya akan menjelaskan persamaan garis singgung yang gradiennya sudah diketahui. Sebelum saya lanjut ke penjelasannya, saya akan gambar. Gampang sebenarnya itu. Gampang sulit. Iya Ibu. Sulit apa? Katanya yang sulit. Dari sananya jauh itu. Oh, aturan ya. Ya, banyak kenapa? Di negatif 1. Kalau dari yang saya baca langsung apa sih? Ada negatif 1. Tidak mungkin 30%. 30 kira-kira. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan gambar yang saya sudah gambarkan barusan. Sebuah garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik 0 dan titik C dinyatakan dengan Y sama dengan MI tambah C jika garis tersebut menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Maka persamaan garis singgung lingkaran tersebut dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama kita substitusikan Y sama dengan MX ke dalam persamaan ini, sehingga X kuadrat tambah
di sini saya akan menjelaskan. Kita substitusikan nilai Y sama dengan MX ditambah C ke dalam persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah, kita kasih masuk nilai Y sama dengan MX tambah C. X kuadrat tambah MX tambah C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah MX dikali MX kuadrat tambah 2 kali M kali C kali X ditambah C kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 kali M kali X dikali C kali X ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Jadi 1 tambah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 kali M kali C kali X ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat. Ada dua pertanyaan. Untuk yang di persamaan MX sama C itu MX itu merupakan satu kesatuan yang sama, satu kesatuan atau berbeda. Karena ini ada dalam penjabaran yang situ jadi M kuadrat X kuadrat. Apakah di situ X itu berdiri sendiri dan M juga berdiri sendiri? Iya. Lalu yang kedua, untuk digambar ya. Kalau begitu gambar, apakah sih disebut sebagai persamaan racing? Sorry teman-teman, saya kurang fokus. Sudah pas teman-teman ya? Berarti bagian ini sudah paham teman-teman? Semuanya sudah? Saya lanjut. Jadi karena dia menyinggung, maka kita menggunakan rumus diskriminan D sama dengan 0 karena dia menyinggung. Gampang gimana dong? Matematika yang mudah. Tinggal saya. Kamu ke toilet atau kemana? Saya ke toilet tadi. Oh iya. Kamu selama proses pemeriksaan ini kemarin ada yang bingung kan? Gampang kan matematikanya? Susah apa? Susahnya ChatGPT. Habis Ini tidak adilnya. bukan tidak adil, ini saya beli. Aku banyak uang jadi puji Tuhan. Ayo lanjut. Tolong dipercepat ya waktunya. Sampai di mana? Ada yang membantu?
Tolong percepat ya. Percepat. Ya Ibu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan yang diskriminannya. Jadi rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita masukkan yang dari sini tadi 2 kali M kali C dikuadratkan dikurang nilai A nya tadi kita masukkan 4 dikali dengan nilai A nya tadi 1 ditambah M dikuadratkan dikali C kuadrat kurang R kuadrat. Jadi 4 M kuadrat dikali C kuadrat kurang 4 dikali C kuadrat ditambah M kuadrat kali C kuadrat dikurang R kuadrat dikurang M kuadrat dikali R kuadrat sama dengan 0. Ya, oke. Sabar. Begini sih ya. Kamu yang dari kelompok lain coba lihat seperti dia punya proses apa ada yang tidak mengerti sama dengannya. Ya. Saya mau bertanya begini. Kan ini kan hasil penjabaran dari yang ini. Ini kan kita pernah belajar sebelumnya itu pernah belajar untuk rumus ini sama dengan A tambah B kuadrat, ini itu sama dengan A kuadrat tambah A kurang AB tambah B kuadrat. Berarti yang ini kalau dijadikan menjadi 1 tambah M kuadrat itu sama dengan 1 dikuadratkan tambah 2 kali 1 tambah M 2 M ditambah M kuadrat. Nah, yang saya mungkin teman bisa jelaskan atau mungkin ini sudah diterancapkan dari persoalan yang ini kurang masuk apa Itu sebenarnya gampang ya, karena kan itu ada 2 dia punya usaha apanya. Itu ada 1 tambah R kuadrat dikali dengan C kuadrat kurang R kuadrat. Jadi 1 tambah R kuadrat itu dikali masuk ke C kuadrat kurang R kuadrat. Tidak dijabarkan terlebih dahulu dia punya masing-masingnya. jadi jelas sekarang kalau Ini kan itu nah ini kan 1 dikali dengan C kuadrat. Nah itu sama dengan C kuadrat. Nah sekarang ditambah terus ini M kuadrat ini. Oh iya sebenarnya ini. Oke. Ini 1 ini kamu iya 1. Tapi kan tidak dijabarkan kalau misalnya ini 2M yang mana 2M yang mana yang macam yang lain loh. Ini kalau misalnya buat bentuk seperti ini boleh. Tapi kalau misalnya ini buat berarti harus dipasang dulu. Saya ulang bisa. Cakar dulu. Contoh yang lain. Oke. Nah. Ini 2MC-nya. Kamu ambil
materi ini mana? Beda. Saya materi ini mana? Oh iya Pak. Oh iya Pak ya. Sebenarnya ini sudah ada di bagian depannya tadi bilang 2 NC. Kenapa di sini tidak tulis bagi 2 NC ya? Karena ini kan kalau misalnya ini dikurang apa? Sudah depan. Ini sebenarnya langsung di apa sudah dikodratkan ini sudah. Ini sudah dikodratkan tidak lagi di. Coba perhatikan lagi dia punya soalnya apa? Ista ya. Esta ini kuadratnya itu ada di dalamnya bukan di luar. Itu kamu beli itu. Ini 4 tambah 1. 4 kali 1 tambah n kuadrat ini. Begini dia punya persamaan yang asli ya. Karena ini yang benar ini. Nah, masih pas kalau misalnya dia punya ini. Kayaknya Esta salah. Oh, sudah ya itu sudah sentuh soalnya. Kita efisiensi waktu. Atau masih ada yang bawahnya? Ada semua ada punya materi toh? Iya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti sekarang bertanya di bagian itu. Kamu sudah buat semua. Masuk sentuh soal. Teman-teman, Kalau yang ke bawahnya itu disebutkan nilai Y yaitu yang S plus R dalam kurung akar dari R pada tambah 1 itu kurang lebih sama dengan bagian atas ini. satu soal yang pertama, untuk soal yang kedua. Jadi teman-teman, kita sudah ketahui input gradiennya sama dengan 2. Jari-jarinya
persamaan garis singkungnya adalah untuk ini gimana setelah akan berat dari 22 tambah 1 asal dari 22 tambah 1 ini asal ini kalau bagi saya tidak isi menjadi 6 akan 23 kalau ini baru nanti kita akan saya siap beri mana Bukan yang kedua. M-nya kan kuadrat, yang kedua. Jadi untuk hasil dari persamaan karya ada 2. Jadi teman-teman ini sudah tentu soal untuk bagaimana. Sudah. Baik teman-teman, kita lanjut di 3 persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Sebelum saya menjelaskan, teman-teman saya akan menunggu pertanyaan. Lingkarannya dengan garis singgung. Kamu langsung jelaskan ini apa sebenarnya? Yang punya gambar sama langsung menjelaskan cara kedua dan 3. Langsung apa? Misalnya teman-teman kita mempunyai lingkaran M A, B. Dari satu titik lingkaran, dari satu titik di luar lingkaran selalu dapat dibuat 2 garis singgung ke lingkaran.
Di gambar yang pertama itu menunjukkan dua garis singgung S dan dua garis singgung Q. Dari sebuah titik P, Y1, Y1, di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran. Garis singgung dengan teman-teman S dengan Q. Persamaan garis singgung melalui titik P1 dan Y1 di luar lingkaran dapat ditentukan dengan tiga cara. Yang pertama menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Yang kedua menggunakan garis persamaan singgung dengan gradien yang diketahui. Yang ketiga mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis sekutu atau pola dari titik P dan memotongkannya dengan lingkaran. Di sini teman-teman saya mengambil contoh di bagian A menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Dengan contoh soal itu, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36 yang melalui titik P 8,0 di luar lingkaran. Titik P atau titik umum garis dekat P 8,0. Misalkan teman-teman kita ganti Y1 dengan Y1 nya. Y1 0 setelah itu kita substitusi persamaan lingkaran. Substitusi MX kurang 8 M ke persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 35. Ini hasilnya kalau kita kembangkan nilai MX kurang 8 M kuadrat. Setelah itu teman-teman kita kalikan dengan 4. Kenapa dikalikan dengan 4? Jika persamaan kuadrat tadi punya satu solusi untuk X, itu bila diskriminannya sama dengan 0, di mana B kuadrat B kuadrat C. Misalnya A nya
Kurang stop.
Kalau dari sini yang tanya ya sudah ada kayak itu gampang. Dan kamu semua saya rasa sudah tahu semua karena kan materinya sama ya. Oke. Sekian kalau misalnya kalian semua sudah mengerti sekian materi hari ini. Dan nanti gue akan beri tugas dan catatan untuk beberapa orang yang tidak hadir tadi tolong bersama besok ada saya dan nanti saya akan kasih tugas tambahan. Kalau bersama sebentar ya kan mereka. Oh ya ini ada dia punya lembar kerja kelompok kalian kerjakan di rumah. Kalau misalnya ada yang membingungkan nanti bisa tanya dengan saya. Bisa ke rumah bisa juga lewat chat ya Bapak. Ya, terus kamu masih rumah ya. Kami banyak banget sana. ya. Itu saja. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada beberapa catatannya untuk kelompok. Minggu depan tuh harus dipresentasikan dengan baik lagi. Karena saya lihat tadi kurang persiapan ini. Saya rasa nggak dengan kelompok lain bisa lebih baik lagi dari mereka ya. Untuk materi minggu depan itu kita belajar tentang kedudukan dari dua lingkaran. Nanti saya kirimkan dia punya sumbernya, kalian cari ya, sama seperti minggu lalu. Oke? Oke, terima kasih kepada kelompok. Silakan sebelum itu sekali lagi dari catatan saya ya, tolong disiapkan dengan baik dan sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta satu orang bicara. Ya, terima kasih. Ibu dan teman-teman, mari kita bicara ini dan sebelumnya berdoa dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Oke, tolong teman-teman, dia punya tugasnya.